Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar hari ini? Saya sehat, saya bisa, saya siap belajar. Oke, baik. Terima kasih karena hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Yang memimpin doa, yang bertugas, oke, silakan. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Ya Bapa, puji dan syukur kami ucapkan kepada hadirat-Mu, karena lewat berkat-Mu Engkau telah melindungi kami dari rumah, perjalanan hingga tiba di sekolah dan rumah. Dan Tuhan, sebentar lagi karena kami mulai pelajaran kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami hingga mengakhiri pelajaran dengan baik. Dan Tuhan, hanya inilah permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih untuk Mona Fiona. Dan Pak Guru akan mengecek absensi. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Baik, hari ini semua hadir. Baik, sesuai dengan informasi minggu lalu bahwa kita akan duduk dalam berkelompok. Apakah semua sudah duduk dalam berkelompok? Oke, baik, semua sudah duduk dalam berkelompok. Dan setelah kita duduk dalam berkelompok, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas, ya. Yang pertama dari Pak Guru, kesepakatan kelas yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Dari siswa ada? Saya Pak. Oh, silakan. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ada lagi? Saya Pak. Oh, silakan. Mengangkat tangan saat menjawab pertanyaan guru dan teman. Ya, mengajukan pertanyaan harus angkat tangan. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Keluar masuk kelas harus atas izin guru. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Tidak membuat kegaduhan dan keributan pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. saling membantu. Saling membantu. Masih ada? Oke, silakan. Tidak boleh menertawakan teman saat menjawab atau bertanya kepada guru. Oke, baik. Tidak boleh menertawakan teman ya saat bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Jadi itu kesempatan kita dalam kelas supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan lancar dan efektif. Bisa toh? Bisa. Baik, pada hari ini materi yang kita pelajari yaitu tentang bentuk aljabar. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu, coba perhatikan di layar, tujuan pembelajarannya siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar serta mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengubah ke dalam bentuk aljabar dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang kita harus capai yaitu kalian harus mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengubah ke dalam bentuk aljabar. Bisa dong? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, masih ingatkah materi minggu lalu? Masih. Kita bicara tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oh, silakan. Pengertian bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Ada lagi? Saya Pak. Oh ya, silakan. Musuh bentuk aljabar. Tentang musuh-musuh bentuk aljabar. Kalau begitu,
Siapa tahu tentang pengertian bentuk aljabar? Saya Pak. Oh ya, silakan. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Masih ada lagi? Siapa lagi? Materi minggu lalu siapa yang tahu? Kita bicara apa? Tentang unsur-unsur kan? Ya toh? Kalau itu apa yang dimaksud dengan variabel? Siapa? Ya. Variabel adalah lambang atau simbol pada suatu bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Oke, baik. Huruf A, B, C, dan Z. Oke, baik. Itu namanya Variabel. variabel. Terus ada lagi unsur yang ribut apa lagi? Oh ya, silakan. Koefisien adalah bilangan yang memuat suatu variabel, contohnya 2A. Oh ya, koefisien. Ada lagi yang konstanta, siapa? Bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Ya. Tentang suku, apa yang dimaksud dengan suku? Saya Pak, Ya, silakan. bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi itu. Oke, baik. Ada yang lagi yang tentang suku-suku sejenis. Siapa yang tahu tentang definisi dari suku-suku? Saya, Pak. Oh ya, Suku silakan. sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Iya. Ada juga tentang suku-suku tidak sejenis. Siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Suku-suku tidak sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat tidak sama. Oke, baik. Itu yang merupakan unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Jadi pengertian dan unsur-unsur bentuk aljabar itu juga merupakan materi yang nanti kita akan pelajari pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi itu harus tetap diingat ya. Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Terima kasih karena kalian masih mengingat materi minggu lalu. Karena itu coba Anda perhatikan gambar di layar ini. Coba Anda perhatikan gambar. Perhatikan gambar dalam layar di depan. Coba perhatikan semua. Tolong. Di dalam kotak pertama itu hasil kebun A Pak Roni. Kemudian kotak kedua itu hasil kebun B Pak Roni. Dalam kotak pertama hasil kebun A Pak Roni itu terdapat apa itu, gambar apa itu? Di kotak pertama itu. Oh ya, kalau di kotak dua? Kalau begitu, di dalam hasil kebun A Pak Roni kotak pertama itu terdapat buah mangga berapa keranjang itu? 3. Jeruk? 2. Terus? 12. Ya, benar. Kalau begitu di kotak kedua hasil kebun B Pak Roni itu berapa itu? 4. Mangga. Kemudian baik, setelah Anda melihat gambar ini kita mengubah gambar-gambar itu ke dalam bentuk aljabar. Coba perhatikan, di mana bahwa buah mangga di dalam satu keranjang itu disimbolkan dengan X. Karena kita belum mengetahui berapa banyak buah mangga yang ada di dalam keranjang-keranjang itu. Makanya kita simbolkan dengan X. Kemudian buah jeruk dalam satu keranjang kita misalkan atau kita simbolkan dengan Y. Karena buah keranjang karena mangga dalam satu keranjang itu juga kita belum mengetahui, maka kita simbolkan dengan Y. Bisa tak? Bisa. Sedangkan nanas itu sudah merupakan konstanta.
kita sudah tahu. Berapa jumlah nanas di kotak pertama itu? Dua. Di kotak 3? Satu. Oke, baik. Setelah kita misalkan itu buah mangga dalam satu keranjang dimisalkan dengan X, dan buah jeruk dalam satu keranjang dimisalkan dengan Y, maka kita bisa mengubah ke dalam bentuk aljabar dengan beberapa pertanyaan. Perhatikan, nyatakan ke dalam bentuk aljabar. A. Hasil kebun A Pak Roni. B. Hasil kebun B Pak Roni. C. Hasil kebun A dengan hasil kebun B Pak Roni. D. Berapa banyak hasil kebunnya Pak Roni. Jadi itu kita mau mengubah ke dalam bentuk. Dari gambar-gambar kita mau mengubah ke dalam bentuk aljabar. Bisa mengubah kan? Bisa. Oke, begitu. Kalau begitu, bagian A nyatakan ke dalam bentuk aljabar hasil kebun A Pak Roni. Siapa yang bisa? Oh ya. 3x tambah 2y tambah 2. 3x Tambah 2y tambah 2y tambah 2. tambah 2. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan A? Saya Pak Guru. Oke, silakan. 3x tambah 2y tambah 2. 3x Tambah 2y tambah 2y tambah 2. tambah 2. Oke, baik. Kita tepuk tangan. Yang berikut pertanyaan B. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, silakan pertanyaan. 4x tambah 4y tambah 1. 4x 4x tambah 4y 4y tambah 1. Oke, baik, kita tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Saya Pak. Oh ya, silakan. 3x tambah 2y tambah 2 tambah 4x tambah 4y tambah 1. Berapa? 3? 3x 3x tambah 2y tambah 2y tambah 2 tambah 2 tambah 4x tambah 4x tambah 4y tambah 4y tambah 1. tambah 1. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan D? Saya Pak. Oh ya, silakan. 7x tambah 6y tambah 3. Pertanyaan D. Jawabannya 7 7x tambah 7x 6y tambah 3. tambah 6y 6y Tambah 3. tambah 3. Oke, baik, kita tepuk tangan. Ya, ini jawaban semua sudah pada betul semua ya. Berarti Anda sudah paham ya. Oke, baik, kalau begitu coba kita lanjut. Lihat slide berikut. Itu di situ perhatikan soal-soal berikut ini. Coba kita lihat nomor 1. Tentukan penjumlahan 7A tambah 8B dengan 8A kurang 6B. Jawabnya, untuk kita menjawab soal itu, pertama kita harus membuat gambar matematika dengan pertama kita membuat kurungnya. Kita tulis dalam kurungnya, maka akan menjadi buka kurung 7A tambah 4B tambah buka kurung 8A kurang 6B. Setelah itu, kita langkah pertama kita hilangkan kurungnya. Kemudian langkah yang setelah kita hilangkan kurungnya, langkah kedua kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Terus langkah yang ketiga kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. Bisa kan? Bisa. Coba kamu perhatikan soal itu. 7A tambah 4B tambah 8A kurang 6B. Langkah pertama kita hilangkan kurungnya. Siapa bisa? Saya Pak. Langkah pertama. Oke, baik. 7A tambah 4B tambah 8A kurang 6B. 7
7A 7A tambah 4B tambah 4B tambah 8A tambah 8A kurang 6B kurang 6B 6B. Ini kita sudah hilangkan Huruf. hurufnya. Langkah yang kedua, itu kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Siapa yang bisa mengumpulkan suku-suku? Oh ya, 7A tambah 8A tambah 4B 7A tambah 8A tambah 4B tambah 4B kurang 6B. Terus langkah yang ketiga itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan atau kita melakukan operasinya. Akan menjadi siapa bisa? Saya Pak Ya, 15A kurang 6B 2B 15A kurang 2B kurang 2B. Jadi kita menjumlahkan koefisiennya. Jadi 15 itu 7 tambah 8 menjadi 15. Kemudian 4 kurang 6 menjadi 5. Jadi hasilnya itu 15A kurang 2. Coba lagi kita perhatikan soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Kurangkan 3x tambah 4y dengan 5x kurang 6y. Kemudian kita tulis dalam kurungnya. Kita tulis dalam kurungnya menjadi berapa? 3x tambah 4y tutup kurung kurang 5x kurang 6y tutup kurung. Jadi langkah pertama kita akan menghilangkan kurungnya. Menghilangkan kurungnya otomatis tandanya akan berubah. Jadi untuk pengurangan itu selalu hati-hati ya. Siapa bisa menghilangkan kurungnya menjadi? Ya. 3x tambah 4y 3x tambah 4y kurang 5x tambah 6y 5x tambah 6y 6y. Bisa dia mengerti? Ini bisa hilangkan kurungnya, maka ini yang kurang ini bisa dikalikan masuk. Ini kan positif. Jadi kalau misalkan negatif kali positif hasilnya negatif. Maka menjadi 5x. Kemudian positif kali positif menjadi negatif kali negatif menjadi positif. Maka dia menjadi positif 6y. Bisa tak? bisa Oke, baik. Langkah yang berikut kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. Kita mengumpulkan suku-suku sejenisnya. Kemudian langkah yang berikut kita menjumlahkan suku-suku sejenisnya. Siapa bisa menjumlahkan suku-suku sejenisnya? Ya, silakan. Min 2x Ini tambah 2x tambah 10y tambah 10. Iya, ya, betul. Kita tepuk tangan dulu. Oke, baik. Terima kasih karena Anda sudah memahami dan sudah mengetahui langkah-langkah langkah-langkah operasi penjumlahan dan pengurangan. Coba berdiri kita biar lebih semangat lagi. Silakan. Oke, kalau kita bisa membuat suasana lagi supaya happy, kita membuat ice breaking. Bisa toh? Oke. Coba. kelas 7A Siap. kelas 7A Siap. kelas 7A Siap. kelas 7A apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 7A semuanya. Hebat. Pak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua?
siap. Kami siap belajar, dengar saksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Silakan duduk, semoga Anda masih tetap semangat ya. Masih semangat toh? Tadi kita sudah melihat gambar-gambar dan kita sudah menyatakan dalam bentuk aljabar, dan juga ada beberapa contoh bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sudah paham toh? Sudah. Kalau sudah paham, Pak Guru nanti akan membagikan LKPD untuk didiskusikan dalam kelompok. Kemudian setelah itu hasilnya akan dipresentasikan di depan. Ya, bisa toh? Bisa, Pak. Kemudian dalam diskusi, Pak Guru akan menilai bagaimana Anda bisa bekerja sama dalam kelompok, bagaimana Anda bisa aktif dalam kelompok itu. Kemudian bagaimana Anda nanti akan mempresentasikan menggunakan bahasa yang baik atau tidak. Bagaimana kekompakan Anda dalam kelompok itu. Bisa tak? Nah, itu nanti Pak Guru akan menilai sepanjang diskusi. Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu Pak Guru akan membagikan LKPD, nanti didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Oke baik, silakan Anda melihat LKPD, kemudian Anda menulis nama kelompok di dalam LKPD itu ya. Kemudian Anda baca soalnya dan diskusikan. Bisa tak? Bisa. Waktunya saya berikan 20 menit, mulai dari sekarang. Silakan. Diskusikan LKPD itu. Nanti Pak Guru akan berkeliling ke setiap kelompok untuk kalau ada misalkan belum paham, Anda bisa bertanya, didiskusikan. Mana bisa? Jadi kalau perhatikan itu selisih itu berarti apa? Kurang. Ya. Baca soal baik-baik ya. Habis itu didiskusikan. Jadi jumlah ini nanti ini dijumlahkan.
kelompokkan. Jam di atas mangga di scanner saja ada berapa mangga ya, 700 mangga dengan dan mangga dengan jam dengan ya ada 5. Mangga sama dengan ini bisa kantor, ini bisa mangga sama dengan apa? Sama dengan karena ini misalkan 2 jam dan 2 mangga sama dengan dimakan ya toh, maka bentuk gambarnya menjadi mana dan begitu bisa tak? Ya. Kelompok 3 ya ini nanti dilakukan dulunya kemudian baru operasi. Dibaca soal baik-baik kan, pertanyaan baik-baik, kemudian langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang ada ya.
Bagaimana bisa toh? Dan tuliskan. Kelompok ini bagaimana bisa operasi. Memang ini kan sejauh itu digabungkan. Ayo yang belum silakan. Waktunya tinggal 5 menit. Bagaimana? Sudah? Kamu lihat cuma itu. Tapi dikalikan masuk ya, dikalikan masuk ya, baru kumpulkan suku.
Memang sudah. Ini sudah. Lanjutkan. Sudah. Ini nanti menghilangkan pulaunya dikalikan masuk ke ini. Dikalikan masuk. Dengan pulaunya baru dikaliin. Ini dikalikan ini dapat. Dua kali dapat. Ini dengan pulaunya. Ini negatif. Diberi oleh ibu 2 jam dua di semangat diberi kepada orang itu kurang ketiga itu dan cerita dan itu semua berlalu. Kemudian dari hasil ini kita mau operasi. Bagaimana cara operasinya? Ya kita operasikan ini. Operasi ini kita mengumpulkan suku-suku sejenis. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi Anda setiap kelompok di depan. Kemudian dari kelompok lain boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang nanti akan mempresentasikan hasilnya, ya. Bisa tak? Bisa. Oke, baik. Untuk yang mempresentasikan pertama itu kita berikan kepada kelompok Anang, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Angka pertama, satu hari Anjani dan Fiona membeli buku dan pena di toko buku damai. Anjani membeli 4 buku tulis dan 2 pena, sedangkan Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona? Diketahui Anjani membeli 4 buku dan 2 pena, Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya, berapa jumlah buku dan pena Anjani dengan buku dan pena Fiona, serta beberapa selisih untuk buku dan pena Anjani dan Fiona. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka buku tulis dinyatakan
dinyatakan dengan M, pena dinyatakan dengan P, maka 4 buku dan 2 pena Anjani dapat ditulis 4M tambah 2P. 2 buku dan 1 pena Fiona dapat ditulis 2M tambah P. Jumlah buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 2M, 4M tambah 2M tambah 2P tambah P sama dengan 6M tambah 3P. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4M kurang 2M tambah 2P kurang P sama dengan 2M tambah P. Langkah kedua, Tony mempunyai 5 buah jambu dan 8 buah mangga. Jika Tony diberi 2 jambu oleh ibu, sedangkan 3 mangga ia berikan kepada Yuni. Bentuk aljabar dari buah jambu dan buah mangga yang dimiliki Tony sekarang. Penyelesaian. Dimisalkan buah jambu M dan buah mangga P. Maka bentuk aljabar 5M tambah 8P tambah 2M kurang 3P. Setelah melakukan kegiatan di atas, buatlah kesimpulan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan berikut bentuk aljabar? Jelaskan. Kita kumpulkan suku sejenisnya lalu kita operasikan menjadi 5M tambah 2M tambah 8P kurang 3P sama dengan 7M tambah 5P. Kegiatan 3. Sederhanakan bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. A. 2x kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. B. 2 buka kurung 3y kuadrat tambah 1 tutup kurung kurang tutup kurung kurang buka kurung 5y kuadrat kurang 2y tambah 3 tutup kurung. Penjumlahan. Langkah pertama, tuliskan kembali soal. Buka kurung 2m kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. Langkah kedua, hilangkan kurung. 2x kuadrat tambah x kurang 6 tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4. Langkah ketiga, kumpulkan suku sejenis dan konstanta. 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kurang 2x kurang 6 tambah 4. Langkah keempat, jumlahkan suku sejenis dan konstanta. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Langkah kelima, tuliskan hasil. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Bagian B, pengurangan. Langkah pertama, tuliskan kembali soal. 2 buka kurung 3y kuadrat tak kurang 1 tutup kurung kurang buka kurung 5x kuadrat kurang 2y tambah 3 tutup kurung. Langkah kedua, hilangkan kurung. 6y tambah 2 kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 3. Langkah ketiga, kumpulkan suku sejenis dan konstanta. 6y kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 2 kurang 3. Langkah keempat, kurangkan suku sejenis dan konstanta. Y kuadrat tambah 2y kurang 5. Langkah kelima, tulis hasil. Y kuadrat tambah 2y kurang 5. Sekian dan terima kasih. Apabila dari kelompok lain yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke, baik, ada
kelompok lain mau bertanya? Silakan. Hasilnya sama? Sama. Oke baik, kalau sama kita beri aplaus kepada kelompok. Dan selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Suatu hari Anjani dan Fiona membeli buku dan pena di toko buku dalam. Anjani membeli 8 buku tulis dan 2 pena, sedangkan Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona? Dan berapakah selisih buku dan pena? Diketahui Anjani membeli 4 buku dan 2 pena, Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Berapa jumlah buku? Ditanya berapa jumlah buku dan pena Anjani dan dengan buku dan pena Fiona, serta berapa selisih buku dan pena Anjani dan Fiona. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka buku ditulis dinyatakan dengan X, pena dinyatakan dengan Y. Maka 4 buku dan 2 pena Anjani dapat dituliskan 4X tambah 2Y, 2 buku dan 1 pena Fiona dapat ditulis 2X tambah Y. Jumlahkan buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4X tambah 2Y tambah 2X tambah Y sama dengan 4X tambah 2X tambah 2Y tambah Y sama dengan 6X tambah 3Y. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4X kurang 2X tambah 2Y kurang Y sama dengan 2X tambah Y. Untuk kegiatan kedua, saya memberikan kepada teman saya bernama Virginius Harit. Kegiatan kedua, Tony mempunyai 5 buah jumlah dan jambu dan 8 buah mangga. Jika Tony diberi 2 jambu oleh ibu, sedangkan 3 mangga ia berikan kepada Yuni. Bentuk aljabar dari buah jambu dan buah mangga yang dimiliki Tony sekarang dimisalkan buah jambu sama dengan X, buah mangga sama dengan Y, maka bentuk aljabar sama dengan 5X tambah 8Y tambah 2X kurang 3Y. Kita kumpulkan suku sejenisnya, lalu kita operasikan sama dengan 5X tambah 2X tambah 5Y kurang 3Y sama dengan 7X tambah 5Y. Untuk kegiatan ketiga, saya berikan kegiatan ketiga A, saya berikan kepada Ricardo Silva. Sederhanakan bentuk aljabar kejumlahan dan pengurangan di bawah 2X tambah 2 tambah X kurang 6 kurung tambah kurung X tambah 2 kurang 2 kali X tambah 4 bilangan kurang 2 kali 2X kuadrat tambah X kurang 6 tambah X
2x tambah 4. Sejenis dan kosong 2x kuadrat tambah kuadrat tambah x kurang 2x kurang 6 tambah 4. Silakan susun sejenis dan kosong 3x kuadrat kurang x kurang 2. Tuliskan hasil 2x 3x kuadrat kurang x kurang 2. Untuk kegiatan klasik, apabila dari kelompok yang lain yang mau bertanya atau menanggapi hasil kami, saya berikan. Oke, baik. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada? Sama? Kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Suatu hari Anjani dan Fiona membeli buku dan pena di toko gudang. Anjani membeli 4 buku dan 2 pena. Sedangkan Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Kenapa jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona? Dengan dikatakan isi buku dan pena ditanya Anjani membeli 4 buku dan 2 pena. Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya berapa jumlah buku dan pena Anjani dengan buku dan pena? Serta berapakah isi buku dan pena Anjani dan Fiona? Menyelesaikan permasalahan di atas kami, maka buku tulis dinyatakan dengan X, pena dinyatakan dengan Y. Maka 4 buku dan 2 pena Anjani dapat dinyatakan dituliskan 4x tambah 2y. 2 buku dan 1 pena Fiona dapat ditulis 2x tambah y. Jumlah buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4x tambah 2y tambah 2x tambah y sama dengan 4x tambah 2x tambah 2y tambah y sama dengan 6x tambah 3y. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4x kurang 2x tambah 2y kurang y sama dengan 2x tambah y. Kegiatan 2 saya akan mengajarkan kepada teman saya Yohanes Naki. Kegiatan 2. Tony mempunyai 5 buah jambu dan 8 buah mangga. Jika Tony diberi 2 jambu oleh ibu, sedangkan 3 mangga ia berikan kepada Yuni. Bentuk aljabar dari buah jambu dan buah mangga yang dimiliki Tony sekarang. Penyelesaian. Dimisalkan buah jambu sama dengan X, buah mangga sama dengan Y. Maka bentuk aljabar sama dengan 5x tambah 8y tambah 2x kurang 3y. Setelah melakukan kegiatan di atas, buatlah kesimpulan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar
jelaskan. Kita kumpulkan suku sejenis lalu kita operasikan. Sama dengan 5x tambah 2x tambah 8y kurang 3y. Sama dengan 3x tambah 5y. 7x tambah 5y. Terima kasih. Adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Kami persilakan. Baik, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Hasilnya sama? Sama. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Suatu hari Anjani dan Fiona membeli buku dan pena di toko buku damai. Anjani membeli 4 buku tulis dan 2 pena. Sedangkan Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Berapakah jumlah dari buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona? Dan berapakah selisih buku diketahui? Anjani membeli 4 buku dan 2 pena. Fiona membeli 2 buku dan 1 pena. Ditanya, berapa jumlah buku dan pena Anjani dengan buku dan pena Fiona? Serta berapa selisih buku dan pena Anjani dan Fiona? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka buku tulis dinyatakan dengan A, pena dinyatakan dengan B, maka 4 buku dan 2 pena Anjani dapat dituliskan 4A tambah 2B. 2 buku dan 1 pena Fiona dapat ditulis 2A tambah B. Jumlah buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4A tambah 2B tambah 2A tambah B. Sama dengan 4A tambah 2B tambah 2B 4A tambah 2A tambah 2B tambah B sama dengan 6A tambah 3B. Selisih buku dan pena yang dibeli oleh Anjani dan Fiona adalah 4A kurang 2A tambah 2B kurang B sama dengan 2A tambah B. Kegiatan 2 saya berikan kepada Lisa Aurora. Kegiatan 2 untuk 2 jambu dan 8 buah mangga. Jika Tony diberi 2 jambu oleh ibu, sedangkan 3 mangga ia berikan kepada ibu. Bentuk aljabar dari 2 jambu dan 2 mangga yang memiliki sekarang. Penyelesaian. Misalkan 2 jambu A dan 2 mangga B. Maka bentuk aljabar 5A tambah 8B tambah 2A kurang 3B. Setelah melakukan kegiatan di atas, buatlah kesimpulan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Jelaskan. Kita kumpulkan suku sejenisnya lalu kita operasikan, maka akan menjadi 5A tambah 2A tambah 8B kurang 3B sama dengan 7A tambah 5B. Kegiatan ketiga bagian asal berjalan kepada negara. Sederhanakan bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan di bawah ini. A. Buka kurung 2x kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah buka kurung x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. A. Penjumlahan. Langkah pertama, tulis kembali suara. Dalam buka kurung 2x kuadrat tambah x kurang 6 tutup kurung tambah buka kurung x kuadrat kurang 2x tambah 4 tutup kurung. Langkah kedua, 6 campur.
2x kuadrat tambah x kurang 6 tambah x kuadrat kurang 2x tambah 4. Langkah ketiga, tentukan suku sejenis dan konstan. 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kurang 2 x kurang 6 tambah 4. Langkah keempat, jumlahkan suku sejenis dan konstan. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Langkah kelima, tuliskan hasil. 3x kuadrat kurang x kurang 2. Jalan ketiga bagian B saya berikan kepada manusia. Bagian pengurangan. Langkah 1. Tulis kembali soal. 2 buka kurung 3y kuadrat kurang 1 tutup kurung. Kurang buka kurung 5y kuadrat kurang 2y tambah 3 tutup kurung. Langkah kedua, hilangkan kurung. 6y kuadrat kurang 2 kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 3. Langkah ketiga, kumpulkan suku sejenis dan konstan. 5y 6y kuadrat 5 kurang 5y kuadrat tambah 2y kurang 2 kurang 3. Langkah keempat, kurangkan suku sejenis dan konstanta. Y kuadrat tambah 2y kurang 5. Langkah kelima, tulis hasil. 5y kuadrat tambah 2y kurang 5. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok. Apakah ada yang mau bertanya? Hasilnya sama? Baik, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Mari kita aplaus lagi. Baik, terima kasih. Anda sudah mempresentasikan hasil diskusi Anda. Sekarang kita akan masuk pada sesi menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama menyimpulkan. Karena itu dari siswa hari ini bisa menyimpulkan. Oh ya, silakan. Untuk melakukan operasi pencegahan akan menjadikan apabila sukunya sejenis. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk baik. Penyimpulan pertama dari Nona Fiona bahwa untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan apabila suku-sukunya Sejenis. Masih ada lagi? Saya Pak. Oh ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dilakukan apabila suku-sukunya tidak sejenis. Iya, kita tepuk tangan dulu. Dan untuk melakukan operasi penjumlahan itu tidak terjadi apabila suku-sukunya tidak sejenis. Jadi kesimpulannya itu bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu terjadi apabila suku-sukunya sejenis. Suku-suku sejenis itu ya variabelnya sama. Itu yang dikatakan suku sejenis. Baik, yang kedua, kesimpulan yang kedua itu untuk pengurangan nanti kita akan perhatikan tanda kurangnya. Misalkan ada soal yang tadi menyangkut kata dari, berarti kalau dari kata dari itu kita melakukan pengurangan itu dari belakang mengurangi ke soal yang ke depan. Bisa toh? Bisa.
setelah kita menyimpulkan, saya memberikan kesempatan kepada kalian, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah paham atau belum paham? Silakan diberikan kesempatan. Sudah? Baik. Kalau sudah paham, Pak Guru mau tanya lagi, bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang. Baik. Terima kasih. Kalau begitu, Pak Guru akan memberikan tes sumatif untuk Anda untuk mau mengetahui sejauh mana Anda memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa tolong? Baik, Pak Guru akan membagikan soal untuk Anda mengerjakan. Dikerjakan masing-masing ya. Baik, itu tes dibaca baik soalnya, kemudian untuk pilihan ganda itu silang pada jawaban yang benar, sedangkan uraian diisi langsung di dalam lembaran soal itu ya. Bisa tak? Bisa.
sudah selesai, Pak Guru akan mengumpulkan hasil tesnya. Oke baik, untuk hasil tes ini nanti Pak Guru akan periksa, kemudian nanti baru Pak Guru akan menginformasikan hasil tes kalian semua. Bisa tak? Bisa. Baik. Baik, setelah kita mengadakan tes, saya menginformasikan bahwa pertemuan berikut kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Karena itu nanti sampai di rumah jangan lupa Anda belajar kembali materi yang kita sudah bahas ya. Bisa tak? Bisa. Karena itu sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Doa ini dipimpin oleh ya, Ana silakan. Ya Allah Bapa, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu. Karena lewat berkat-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami akan beristirahat. Pujilah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami. Semua doa dan permohonan ini kami kembalikan kepada-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke baik, terima kasih Ana yang sudah memimpin kita dalam doa, dan selamat pagi sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.